Oke, sekarang kita menyelesaikan soal-soal yang contoh-contoh seperti soal tes IQ. IQ itu adalah bagaimana kita berpikir, kemampuan berbahasa, kemampuan berhitung, daya ingat, membandingkan, mengurutkan, menyelesaikan masalah, membuat keputusan, logika, dan sangat banyak lagi. Oke, jadi kalau supaya lebih jelasnya boleh ditanya orang tuanya apa sih itu IQ gitu. Oke, apa pentingnya IQ gitu, boleh ditanya orang tuanya. Jadi soal-soalnya sebenarnya banyak. Jadi cara mengukur IQ seseorang sebenarnya tidak betul, bukan dibilang tidak betul, belum pasti dengan soal-soal seperti ini, tapi bisa disepakati ya kira-kira seperti inilah gitu, dengan cara-cara seperti ini gitu. Tapi sebenarnya belum pasti, karena misalnya orang-orang yang di kampung yang tidak punya pengalaman tentang lampu merah, misalnya ada soal nanti lampu merah itu artinya apa gitu. Nah, kita yang di kota itu kan ngerti bahwasanya lampu merah itu begini, lampu hijau itu begini, lampu kuning itu begitu, kan? Tapi orang-orang di kampung tidak tahu, nah, misalnya kan. Dan masalah-masalah yang di kampung juga banyak kita tidak tahu, dan orang-orang kampung tahu gitu. Nah, tapi disepakati tes-tes untuk mengetahui kemampuan seseorang dengan tes-tes seperti ini. Begini contohnya. Oke. Nomor 1. Pilihlah salah satu yang berbeda dari 4 lainnya. Oke, kalau sudah selesai atau misalnya belum selesai, langsung di stop aja videonya, langsung jawab. Oke. Yang kedua, Natali mendapat nilai tertinggi ke-8 di kelas dan nilai paling rendah ke-8 juga. Berapa banyak siswa di kelas itu? Oke. Nomor 3, kita main cepat. Dari angka-angka di bawah ini, manakah yang berbeda dengan angka yang lain? A 11, B 13, C 15, D 17, dan E 19. Oke, berikutnya. Gopas disuruh ke toko membeli 11 kaleng cat. Tetapi Gopas hanya mampu membawa 2 kaleng sekali jalan. Berapa kalikah Gopas harus bolak-balik ke toko untuk membawa semuanya? Oke, nomor 5. Pilihlah perbandingan yang paling tepat. Anak perempuan dengan ayahnya itu sama seperti keponakan dengan keponakan laki-laki, saudara, sepupu, paman, dan kakak. Nomor berikut. Nomor 6. Saat Sebastian berusia 8 tahun, usia adiknya itu setengah dari usia Sebastian. Jadi saat Sebastian 8 tahun, usia adiknya itu setengahnya gitu. Berapakah usia adiknya saat Sebastian 10 tahun? A 4 tahun, B 5 tahun, C 6 tahun, D 7 tahun. Bayangkan kamu sekarang sedang lomba lari. Saat kamu menyalip posisi nomor 2, menyalip itu adalah melewati nomor 2. Maka posisi kamu sekarang adalah nomor 8. KGI lebih muda daripada atau lebih muda 2 tahun daripada Kiren. Kiren lebih tua setahun daripada Kevin. Kevin lebih muda 2 tahun dari Kezia lebih muda 2 tahun dari Kiren. Kiren lebih tua setahun dari Kevin. Koko lebih muda 2 tahun dari Kevin. Siapakah yang paling tua? Nomor 9, siapakah yang paling muda? Oke, jadi kalian analisis dulu untuk mengetahui siapa yang paling tua dan siapa yang paling muda. Nomor 10, 2 hari lagi adalah hari Kamis. Hari apakah? 3 hari yang lalu. Oke. Nah, kalau sudah siap, mari kita bahas soalnya ini satu-satu. Oke. Nomor 1. Ini tentang misalnya daya ingat. Pilih salah satu yang berbeda dari 4 lainnya. Nah, kalau kalian sudah pernah belajar, pasti kalian ingat gitu. Jadi ini untuk mengulang-ulang lagi daya ingat. Nah, yang berbeda lah ini kan air, matahari, bensin, angin, dan semen. Nah, yang berbeda itu jelas E.
Oke. Terus nomor 2, Natali mendapat nilai tertinggi ke-8 di kelasnya dan nilai paling rendah ke-8 di kelas itu juga. Pertanyaannya, berapa banyak siswanya? Jadi kira-kira gini, 1 sampai 7 kan orang lain, ranking ke-8 adalah si Natali. Lalu dia juga yang paling rendah ke-8, artinya kan ada lagi 7 di bawahnya. Berarti 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang. Berarti sampai 15 kan? Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia rendah ke-8. Yang 1, 2, 3, sampai 7 dia yang paling tinggi ke-8. Jadi berapa orang di kelas itu adalah 15 orang. Oke, gampang ya. Nomor 3. Dari angka-angka di bawah ini, manakah yang berbeda dengan yang lain? Kita mencari yang berbeda. Jadi kalau kita lihat semuanya ganjil. Tapi kita kan sudah belajar bilangan prima. Sepertinya ini yang paling berbeda. Karena ini semua adalah bilangan prima. Oke, gampang ya. Nomor berikutnya. Gopas disuruh ke toko membeli 11 kaleng cat, tetapi Gopas hanya mampu membawa 2 kaleng. Berapa kali Bu Gopas harus bolak-balik? Jawabannya pasti ada yang menjawab 5,5, ya kan? Gimana mau 5,5? Jadi toko, rumah. Jadi dari rumah Gopas sekali, kan gitu kan? Kalau 5,5 berarti Gopas nggak pulang dong. Gitu, oke? Jadi Gopas 5 kali membawa 22. Jadi 5 kali membawa 2, 10. Jadi sekali lagi dia pergi, dia membawa 1 aja. Jadi Gopas itu 6 kali. Oke, bolak-balik. Nomor 5. Pilihlah perbandingan tepat. Anak perempuan dengan ayah itu sama dengan, itu seperti keponakan dengan si paman. Oke, kalau si keponakan laki-laki nggak mungkin kan? Saudara juga enggak. Oke, itu sangat gampang sebenarnya. Oke, nomor 6. Di sini pasti ada yang menjawab 5 tahun, pasti banyak. Tapi kita baca, kita analisis dulu soalnya. Saat Sebastian berusia 8 tahun, usia adiknya setengahnya. Berarti saat Sebastian 8 tahun, setengah dari 8 berarti adiknya 4 tahun. Nah, berapakah usia adiknya saat Sebastian 10 tahun? Berarti saat Sebastian 9, adiknya 5 dong. Jadi setahun lagi Sebastian sudah 10, adiknya 6 tahun. Oke, jadi jawabannya adalah C. Jadi sampai kapanpun beda mereka itu tetap 4 tahun. Jadi kalau ada yang buat misalnya gini, 10 tahun, lalu tetap membuat setengahnya kan, pasti dibuat 5. Masa dalam 2 tahun Sebastian tambah 2 tahun, sementara adiknya dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Kan nggak mungkin. Oke, hati-hati dengan soal-soal seperti ini. Oke, nomor 7. Sekarang kamu lagi dalam lomba lari. Saat kamu menyalip posisi nomor 2, maka posisi kamu sekarang adalah, misalnya kita buat di sini, si A, si B, si C, si D dalam lomba lari. Oke, ini finish. Nah, ini mau ke sini, arah ke sini. Jadi bayangkan saat kamu sedang lomba lari, saat kamu menyalip posisi nomor 2, berarti kita bayangkan ini kita si C. Jadi saat kita menyalip posisi nomor 2, maka posisi kita adalah nomor 2. Oke, jadi posisi kita nomor 2, si B menjadi nomor 3, kita menjadi nomor 2. Oke, nomor 8. Oke, ini kita coba hati-hati ya. Kezia lebih muda 2 tahun dari Kiren. Oke, jadi kita bayangkan Kezia, Kiren, Kevin, dan Koko. Nah, gitu ya. Jadi kita buat gini. Kezia lebih muda 2 tahun dari Kiren. Jadi ibaratnya
Kejia gimana ya cara kita buat. Oke, kita tinggikan aja sedikit. Oke, biar lebih dapat. Oke, Kejia lebih muda 2 tahun dari Kiren. Lebih muda 2 tahun dari Kiren. Jadi ibaratnya Kejia itu 8 tahun, kita buat 8 tahun aja, atau 10 tahun buat terserah kita. Kejia lebih muda 2 tahun dari Kiren. Berarti kalau Kejia 8 tahun lebih muda 2 tahun, berarti si Kiren 10 tahun dong. Oke, sampai di sini. Kasus kedua, Kiren lebih tua setahun dari Kevin. Berarti lebih tua setahun, berarti Kevin 9 tahun. Koko lebih muda 2 tahun dari Kevin. Koko lebih muda 2 tahun dari Kevin, berarti si Koko 7 tahun. Oke, dapat ya. Pertanyaan siapa yang paling tua? Ya si Kiren. Oke, nomor 8 itu D. Oke. Nah, nomor 9, siapa yang paling muda? Yang paling muda adalah si Koko. Oke. Berikut. 2 hari lagi adalah hari Kamis. Hari apakah? 3 hari yang lalu. Nah, 2 hari yang lalu adalah Kamis. 2 hari lagi adalah Kamis. Maka Rabu, Selasa. Berarti sekarang Selasa dong. 2 hari lagi adalah hari Kamis, ya kan? Berarti sekarang Selasa. Nah, hari apakah 3 hari yang lalu? Maka kita balik 3 hari. Senin, Minggu, sekali lagi Sabtu. Jadi 3 hari yang lalu adalah hari Sabtu. Oke, gampang ya. Nah, bagi kalian yang benar semua, oh keren. Yang belum benar semua, nanti coba mungkin kesalahannya di sini, kurang membaca buku. Jadi semakin banyak kita membaca buku, maka cara-cara berpikir kita pun akan semakin keren. Jadi bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan banyak membaca buku, dengan banyak bergaul dengan teman, itu akan sangat mempengaruhi. Jadi misalnya di zaman sekarang kan, kalau kita akan nanti kebanyakan main di luar, ada corona nanti kan, gitu kan. Nah, dengan membaca-baca buku apa saja, bukan hanya buku-buku di kelas, buku-buku pelajaran, buku apa saja yang bisa mendukung pola pikirnya. Boleh misalnya majalah, koran, segala macam. Jadi kalau misalnya kalian nonton YouTube pun jangan nonton yang tidak bagus. Atau misalnya laki-laki sering main game, yang perempuan hanya main TikTok gitu kan. Nah, coba misalnya cari referensi di Google, di YouTube, misalnya cara mengerjakan ini, cara menghitung ini, bagaimana supaya begini. Nah, gitu. Itu diketik di pencariannya. Oke, terima kasih.